Bapak Ibu Guru, apakah SKP kinerja di PMM 2024 Bapak Ibu Guru sudah pada tahap pengajuan ke kepala sekolah atau atasan kita? Kemudian, jika sudah disetujui oleh kepala sekolah, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di PMM 2024 untuk e-kinerja? Seperti biasa, teman-teman silahkan masuk ke guru.kemdikbud.go.id lalu enter. Tampilannya akan seperti ini. Silahkan klik buka PMM dan silahkan masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Nanti tampilannya akan seperti ini, sama. Nah, di bagian pengelolaan kinerja, teman-teman silahkan klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini kalau sudah disetujui atasan namun belum disepakati oleh guru, nah silakan ini kita klik sepakati. Jadi atasan menyetujui, di sini kita diminta untuk menyepakati. Nah, silakan dicek, lalu klik ke hasil kerja tambahan, dicek lagi, lalu klik ke perilaku kerja. Kalau sudah semuanya oke, lalu teman-teman silakan klik sepakati, dicentang dan kemudian sepakati. Ini tandanya bahwa persetujuan kepala sekolah disepakati oleh kita sebagai guru. Klik sepakati. Nah, setelah selesai tahap perencanaan di bulan Januari ini, selanjutnya di masa Februari hingga Mei, teman-teman akan masuk ke tahap pelaksanaan kinerja. Nah, tahap inilah yang tahap sesungguhnya akan menjadi bagian penilaian dari kepala sekolah. Kalau teman-teman cek di sini, ada beberapa layar yang terbuka. Yang pertama di sini ada praktik kinerja. Nah, di sini nanti kalau kita cek, disinilah saat teman-teman dengan kepala sekolah akan menentukan dan berdiskusi kapan akan mulai observasi kelas. Begitu pula dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Yang kedua, di sini ada kumpulkan dokumen. Nah, inilah yang disebut dengan RHK yang bukti dukungnya adalah sertifikat, laporan dan sebagainya dikumpulkan. Dan yang ketiga adalah tugas tambahan. Tugas tambahan ini adalah kalau teman-teman memiliki tugas sebagai wali kelas, kepala laboratorium, ataupun wakil kepala sekolah sesuai pilihannya, nanti di sini wajib mengumpulkan dokumennya. Dan di bagian bawah ini teman-teman, untuk dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, dan perilaku kerja, ini semuanya diisi dan diunggah dokumen-dokumennya oleh kepala sekolah. Jadi kita tidak perlu risau untuk mengisi bagian ini. Tugas guru adalah melakukan observasi kelas di poin pertama dan mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi serta tugas tambahan. Kita coba cek ini ya, cek langkah observasi. Inilah tampilan awal pada saat kita mengcek langkah observasi dan periode ini. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Di sini yang pertama bagian 1 pelaksanaan observasi, bagian 2 adalah tindak lanjut observasi. Teman-teman silakan, di sini langsung ada keterangannya dan pastikan kita sudah mendapatkan centang hijau. Yang pertama, isi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal. Kemudian yang kedua adalah menunggu atasan melakukan observasi. Jadi di tahap pertama ini kita diminta untuk diskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan jadwal observasi. Dan di bagian kedua ini kita diminta untuk nanti pada saat kepala sekolah mengobservasi, di sini akan ada rubrik observasi. Kita klik cek rincian. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Bagaimana observasi akan berlangsung? Tanggalnya tanggal berapa, jenjangnya, kelasnya, mata pelajarannya. Kemudian di sini atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, nanti pada saat teman-teman tampil di sini sudah dijelaskan fokus observasinya apa, upaya mempelajarinya bagaimana, dan di sini akan muncul rubrik observasi. Nah, kalau kita cek, inilah poin-poin yang akan digunakan oleh kepala sekolah untuk menilai guru saat observasi kelas. Fokus perilaku yang diobservasi. 1. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini ada perilaku yang dianjurkan. Ini akan di checklist oke kalau teman-teman memperlihatkan perilaku ini, dan ini perilaku yang dihindari. Kemudian di sini ada 2 poin, 3 poin gitu ya. Poin ketiga maksudnya guru membuat. Nah, teman-teman pelajari bagian ini bagian yang sangat penting karena bagian inilah yang fundamental akan dinilai oleh kepala sekolah. Jika sudah mengerti, klik saya mengerti. Nah, selanjutnya persiapkan dengan matang dan semangat.
pelajari rubriknya dan informasi lainnya. Nah, kalau ini teman-teman sudah cek, kita bisa kembali dan kita bisa langsung menuju ke poin selanjutnya. Nah, ini ceritanya nanti teman-teman ya, karena ini belum saya klik, ini akun dummy. Pada saat teman-teman mengklik bagian-bagian ini, nanti akan langsung hijau-hijau seperti ini. Nah, di bagian isi dokumen tindak lanjut, di sini adalah refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Jadi pada saat sudah selesai observasi, tindak lanjutnya bagaimana? Cek rincian. Nah, seperti ini. Atasan akan langsung memberikan nilai di akun kepala sekolah. Inilah hal-hal yang terjadi. Ini contoh ya, hal-hal yang terjadi pada saat selesai observasi. Fokus perilakunya ini nilai dari atasan. Dilakukan dan efektif, dilakukan tapi belum efektif, dan belum dilakukan. Ini ada catatan-catatan yang menjadi poin kepala sekolah untuk guru. Rekomendasi atasannya seperti apa? Pelajari kembali topik disiplin positif agar lebih menguatkan kinerja guru. Karena di sini ternyata yang belum dilakukan adalah di bagian yang ini. Nah, bagian yang ini, dua bagian nomor 2 dan nomor 3, ini menjadi rekomendasi atasan untuk dilakukan para guru. Klik lanjut dan kita akan muncul nanti tahapan seperti ini. Ini adalah dokumen tindak lanjut yang harus diisi oleh guru pada saat mengetahui bahwa guru kurangnya di bagian mana. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi di sini tantangan yang dihadapinya apa. Kemudian di sini ada panduan pengisian refleksinya, dan selanjutnya karena tadi teman-teman kurang ya, penilaian dari atasan kurang di bagian-bagian tertentu, di sini langsung direkomendasikan. Rekomendasinya adalah belajar dari PMM. Ini ada modul tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini adalah modul-modul yang disarankan untuk teman-teman pelajari. Yang di atas yang dari PMM, sementara yang di bawah adalah opsi belajar lain yang di luar PMM. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita sudah paham, kita bisa kembali. Dan di bagian selanjutnya, nah, di bagian tindak lanjut observasi ini adalah teman-teman akan melaporkan hasil dari belajar di PMM melalui topik-topik pelatihan mandiri dan juga di luar PMM. Nah, selanjutnya teman-teman baca ini, lakukan tindak lanjut, pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Silakan kita cek rincian. Nah, ini diminta dokumen refleksi tindak lanjutnya seperti apa. Kita cek rinciannya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melaporkan hasil dari belajar di PMM dan di luar PMM-nya seperti apa. Nih, ada pertanyaan seperti ini. Bagian ini nanti akan bisa diisi oleh teman-teman. Apa inspirasi baru yang teman-teman dapatkan dari upaya tindak lanjut, diisi. Berdasarkan inspirasi juga diisi. Apa 3 tantangan, bagaimana, dan sebagainya. Nah, yang ini adalah yang dari PMM. Jadi intinya melaporkan kembali hasil dari belajar. Sementara yang ini adalah bagian belajar dari non-PMM. Ketika ini sudah dilakukan dan ini berlangsung di bulan Februari hingga Mei, maka tahapan selanjutnya adalah teman-teman di bulan Juni. Nah, di bulan Juni teman-teman akan mendapatkan penilaian predikat kinerja. Bagaimana? Sudah tercerahkan ya? Semoga ini senantiasa membuat kita semangat untuk terus menghadirkan kinerja yang terbaik. Salam dahsyat.